Hai Sobat Medio, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi di episode Cuan, barengan aku tentunya Aditya Putra Dinata yang bakal ngobrol panjang lebar bareng Nadia Caroline, seorang digital marketing instructor dan product excellence at Hacktive 8. Hari ini kita bakal bahas nih Sobat Medio tentang strategi TikTok untuk bisnis dan memenangkan pasar. Wow, menarik banget ya. Tapi kamu jangan lupa dong untuk follow dan kasih rating terbaik kamu di podcast Cuan di Spotify dan nyalain notifikasinya supaya kalau ada episode baru kamu juga bisa ke info yang tayang tiap hari Rabu dan Jumat. Kalau kita ngelihat popularitas dari TikTok emang semenjak pandemi tentunya makin meningkat, khususnya di kalangan anak muda. Artinya ini adalah hal baik untuk menambah daftar media sosial yang digunakan sebagai marketing untuk bisnis, terutama bisnis dengan target pasar anak-anak muda zaman sekarang. Seiring meningkatnya popularitas dari TikTok, tentunya media sosial satu ini nih, TikTok, juga terus berinovasi. Ada banyak banget aktivitas bisnis melalui TikTok Ads. Lalu ada fitur TikTok ini cukup diminati karena dianggap mampu membantu bisnis melalui melakukan kampanye. Tapi gimana ya cara kita sebagai mungkin entrepreneur atau orang yang baru pengen terjun ke dunia bisnis bisa memenangkan pasar melalui TikTok. Yuk, kita ngobrol langsung barengan sama Mbak Nadia Caroline yang udah pernah aku mention sebelumnya, yang juga sebelumnya jadi pembicara di Brand Marketing Con 2022, diselenggarakan oleh Niaga Hoster tanggal 24 sampai 25 Agustus 2022 lalu. Hai Mbak Carol, Halo Mas Aditya, apa kabar dirimu? baik-baik nih Alhamdulillah. How about you? Gimana dirimu Aku kondisi kabarnya? yang baik-baik aja. Semoga Sobat Media yang lagi dengerin juga kondisinya baik-baik aja ya. Mbak Carol sekarang gimana nih? WFH, Amin. WFO atau ngapain untuk kerjaan? Oh, kebetulan saya kerja di Hacktivate fully WFH Wow, gitu. Kebetulan juga background industri digital marketing ya, jadi emang cocok banget. benar. Jadi di rumah bisa gitu ya. Suka main TikTok nggak nih Betul. Mbak Carol nih? Kan suka tuh Aduh, kalau di rumah dikit-dikit kali nge-scroll. ya. Ngebantu tim marketing di kantor juga, jadi mau nggak mau juga deh lanjut. Yes, benar. Satu kata yang mungkin melekat ketika orang ngomongin TikTok adalah FYP, FYP. Kalau anak Betul. kita-kita ini ngomongnya gitu ya. Dan kalau aku ngecek atau nge-scroll di TikTok tuh biasanya yang FYP memang orang-orang yang udah sering nge-konten, Mbak. Dalam tanda Hmm. kutip memang influencer atau memang yang udah kita follow lama. Memungkinkan nggak sih sebagai kita pengguna baru gitu ya? Belum ngomongin ke bisnis deh, kita pengguna baru aja untuk bisa berkarya FYP di TikTok. Peluangnya segitu besar nggak sih, Mbak Carol? Oke, very interesting question ya untuk awal sesi ini. Untuk pengguna baru, new user, peluangnya gimana ya agar bisa masuk FYP? Itu bisa banget, there is possibility for that. Karena kebetulan TikTok itu jenis social media platform yang apa namanya kekhasannya ya, USP mereka, unique selling proposition mereka adalah mereka punya high organic reach Hmm. dan juga discovery. Sisi discovery ini tidak dipunyai oleh social media platform lainnya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat YouTube, Instagram, Twitter, masing-masing akun, masing-masing pengguna harus agak terkenal dulu ya, baru si platform ini, si Twitter ini, si YouTube ini mau menyebarkan kontenmu ke orang lain. Sedangkan kalau TikTok itu langsung nyala di FYP, nggak perlu diklik play dulu ya kan, nggak kayak Yes. YouTube ya. Even though YouTube juga sekarang ada short, tapi kita harus scroll ke samping ataupun diklik dulu untuk mainkan gitu. Jadi itu fitur apa ya? Fitur advantage yang kita bisa manfaatkan kalau teman-teman mau pakai TikTok nih, mau bikin konten di Oh, TikTok I gitu. see. Dan sebagai dari sisi pembisnis ya, entrepreneur, business owner mau bikin konten di TikTok, itu yang harus kita manfaatkan dengan baik. Oke, yes, aku ngerti nih poinnya nih. Bisa dibilang nggak sih kalau mungkin ada statement algoritmanya TikTok sulit ditebak, yang bisa Betul, jadi ini adalah peluang yang bagus untuk kita para pemula, Mbak Carol. betul banget. Oh, itu dia tuh, sobat media yang lagi dengerin sekarang, artinya peluangnya begitu besar. Kalau kita mungkin agak masuk sedikit buat sobat media yang
udah running sebuah bisnis atau mungkin baru aja terjun, baru kepengen nih, yang harus disiapkan apa sih Mbak ketika mau pengen apa ya, dalam tanda kutip memanfaatkan deh si TikTok ini nih supaya tentunya konten-kontennya tentang bisnisnya itu bisa juga naik. Gimana Mbak Carol? Oke, apa yang perlu dipersiapkan? Yes. Mungkin ada 3 hal ya dari saya. Pertama itu adalah pilih akun yang mau kamu gunakan. Nah, kamu sebagai business owner ataupun entrepreneur bisa memilih 2 jenis akun TikTok. Pertama adalah akun individu atau akun bisnis. Nah, ini saya beritahu cons and pros-nya. Kalau akun individu itu kamu nggak ke restricted jumlah sound yang bisa kamu pakai. Sedangkan kalau kamu langsung memilih akun bisnis, kamu bisa langsung membuat ads. Itu benefitnya. Cuma disadvantage-nya karena kamu mewakili sebuah entity ya, sebuah Yes. bisnis, tentu dari pihak TikTok juga akan membatasi content creation kamu. Jadi list sounds yang ada di library mereka pada akun bisnis itu limited. Jadi nggak sebanyak kalau kamu menggunakan akun individu biasa. Nah, silakan tuh kamu bisa pertimbangkan sendiri apakah mau kamu langsung menggunakan akun bisnis, jadi nggak perlu ribet nantinya ganti-ganti lagi, atau aku mau coba dulu pakai akun individu untuk the first 3 months, 3 bulan pertama. Kayak gitu. Don't worry, untuk akun individu bisa kamu ganti ke akun bisnis kapanpun yang kamu mau gitu. Di saat kamu sudah kumpulkan budget, sudah ready, oh aku sudah siap nih untuk pasang ads dan aku juga udah belajar nge-setupnya gimana. The next 3 months ataupun the next 6 months kamu bisa ganti akun bisnismu, lalu kamu bisa pasang ads di sana. Kedua adalah competitors research. Dari dunia dari dunia kreatif ya. Walaupun sekarang sisi marketing itu all about digital, all about numbers, data speaks ya kan, data berbicara. Cuma at the end of the day basisnya adalah this is creative industry gitu. Jadi tetap di balancing dengan sisi analyticalnya. Kamu membuat konten mau seperti apa kayak gitu. Walaupun kita orangnya kreatif, itu tidak akan menggaransi kontenmu akan bagus dan banyak yang nonton, ataupun orang-orang mau nonton gitu ya. Apalagi kan TikTok itu kontennya bukan konten edukasi ya isinya. Cuma ya untuk entertainment aja lalu lalang gitu. Jadi kalau kamu bikin yang sedemikian rupa juga belum tentu ada yang tertarik untuk nonton. Nah, jadi look at your audience pertama, kedua jangan pernah malas untuk look at your competitors kayak gitu. Yes. Saran saya karena saya orang marketing ya, jadi kita tuh harus efisien dan efektif orangnya daripada kita bikin sedemikian rupa kalender konten ataupun editorial plan, konten 1 gimana, kedua gimana, sampai konten ke-9 gimana, seperti Instagram, mendingan kita lihat kompetitor. Mereka cari 5 competitors, for example. Lihat 9 konten pertama mereka masing-masing. Apa yang bisa kamu imitate, ya kan? Di marketing juga ada teknik namanya imitate. Nah, lalu lihat juga 3 konten most viewed-nya. Jadi paling banyak viewersnya yang mana. Nah, itu yang bisa kamu imitate untuk konten 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Nah, jadi itu lebih terproven kayak gitu karena kan data sudah berbicara. Views-nya lebih banyak dan tentunya saran saya adalah lihat kompetitorsmu yang jauh lebih sukses dibanding bisnis kita ya. Gitu. Jadi audiens mereka kan sudah kekumpul. Itu teknik marketing yang sudah terbukti oke, ya kan? Tidak salah dong. It's not wrong for us to imitate, tapi kita kemas lagi dengan identity produk kamu gitu. Ketiga, konsistensi gitu. Don't pursue for perfection, nggak perlu harus beli iPhone dulu agar kameranya nggak shaky, nggak apa-apa Android juga. Walaupun shaky kameranya, tapi effort is appreciated gitu, daripada nggak ngelakuin sama sekali. Kalau kamu bikin video nggak sempurna, editingnya juga masih kaku, nggak apa-apa. Kamu tetap ya, tandanya one step ahead, lebih di depan dibanding kompetitormu yang lain yang belum masuk ke TikTok nih.
gitu. Yes. Wow, 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 wow. Pro dan kontra udah disebutin ya, barengan sama Mbak Carol di sini Sobat Medio. Karena memang benar sih, apalagi yang terakhir yang konsistensi. Banyak dari kita mungkin ada Sobat Medio yang terjun di dunia bisnis ngelakuin promosi. Terus kok, wah nggak naik nih konten gua. Malah jadinya nyala-nyalain TikTok. Kayaknya emang TikTok bukan tempat yang tepat deh. Kayak gue harus lari ke media sosial yang lain deh. Ya, kalau misalnya berpikiran seperti itu nggak apa-apa juga gitu ya. Kita nggak mau bilang kalau TikTok adalah satu media sosial terbaik gitu kan. Memang harus nemuin Betul, pasar yang tepat gitu. betul banget. Tapi aku suka tadi pendapat dari Mbak Carol juga nih, Sobat Hmm, Medio yang sempat ngasih tahu imitate dari kompetitor bisa dibilang, tapi tetap harus dimasukin core dari bisnis kamu. DNA-nya juga harus tetap dimasukin supaya nggak kesannya ngejiplak banget gitu betul ya. banget, Mas Adit. Nah, Mbak Carol, aku nggak tahu nih, aku sih sebenarnya penasaran banget dari sudut pandang seorang marketing dirimu. Matriks keberhasilan ada nggak sih ketika kita promoin bisnis kita di TikTok, Mbak Carol? Oke, matriks keberhasilan ya. Mm-mm. Oke. Em, untuk TikTok sendiri, karena untuk matrix views itu lebih mudah ya. It's easier to get compared to other social media platforms. Jadi bagi saya itu tidak masuk ke ER, engagement rate, Oh, kayak gitu. Matrix yang bisa masuk ke dalam engagement rate, yang bisa menunjukkan ya akunmu, page-mu itu seberapa engaging ke audiensmu. Nah itu saya gunakan matrix save sama share gitu. Dan juga kalau komen, sekarang komen tuh udah tidak se-quality 4-5 tahun lalu ya. Sekarang orang komen paling cuma satu emoji atau kayak lol atau kayak hahaha atau kayak pujian ataupun cuma bully gitu ya. TikTok itu kan banyak banget apa namanya bully cases ya. yes. So kalaupun kita ambil matriks komen, kita harus manually memisah dan membaca tiap-tiap ya, karena kita nggak bisa mengambil semua komen selalu kita calculate ke rumusnya ER. For example, kita mendapatkan 30 komen in total. Paling untuk quality komen yang emang kita pilih, komen seperti apa yang aku harus pilih nih, Mbak Carol? Komen-komen yang memang menunjukkan interest ke dalam Hmm. produk kita atau apa ya namanya? Interest ke dalam brand kita. Oke. Misalkan ada yang komen, wah keren juga nih desain logonya, atau kayak wah keren juga nih packagingnya gitu. Mungkin those kind of users belum ada kebutuhan untuk produk kita, cuma dia suka packagingnya atau dia suka iklan kita, ads-nya gitu. So kita tinggal deketin dia untuk sisi produknya, ya kan? Komen-komen seperti itu nih, misalkan kayak oh cuma ada 10, ya udah kita ambil 10. Tapi yang lebih meaningful zaman sekarang itu adalah save sama share. Kalau save itu adalah menunjukkan how deep the interest of the user, apakah ketertarikannya itu bisa maju ke desire gitu. Kalau kita ingat rumus AIDA dalam marketing itu ada attention, kita harus bring attention of our audience ke produk kita, lalu mereka akan menciptakan interest ya, ketertarikan dalam diri mereka, lalu bisa nggak tuh naik level menjadi desire ya, keinginan gitu, oh pengen beli deh, cuma nanti di akhir bulan nunggu gajian gitu. Yang penting kan udah ada desire-nya buat beli gitu. Nah, Yes. kalau save itu kan tandanya oh aku mau nonton lagi nanti atau kayak aku mau ceki-ceki lagi nanti gitu. Kalau share tandanya produk kita itu se-meaningful itu untuk kita share ke teman kita, se-beneficial itu untuk digunakan, atau selucu itu, se-unique itu, atau se-matching itu with their personality. Kayak gitu. Jadi very meaningful untuk share sama Saf nih. Sebagai matrix untuk bisa kita jadikan sebagai KPI, Key Performance Indicator-nya. Oh, wow, wow, wow. Iya sih, benar juga ya. Share tuh mungkin kalau di dunia TikTok ya udah kita sekedar share ke orang gitu ya. Kalau di dunia real seperti sekarang bisa dibilang mirip sama promosi mulut ke mulut, door to door gitu nggak sih?